Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan apakah manusia itu merasa malu dengan keadaan dia ketika dia ingin kembali terhadap diri kamu? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya katakan kembali, secara komitmen yang selama ini kamu bina, yang selama ini kamu pertahankan terhadap manusia tersebut, sepertinya komitmen itu tidak memiliki pondasi yang sangat kuat. Sekalipun saya mengatakan komitmen kamu ada pondasi yang bersifat kuat,
itu karena tindakan kamu, itu karena perbuatan kamu, itu karena pola pemikiran kamu, itu karena ketulusan kamu, dan itu hanya tanggung jawab kamu. Bukan dari perbuatan manusia yang dipertemukan terhadap diri kamu. Kamu yang melakukan pondasi itu agar pondasi itu sangat kuat. Sebagai salah satu contoh dari apa yang menjadi perkataan saya tadi. Ketika kamu mencoba untuk bertukar pikiran terhadap manusia tersebut, apakah manusia itu memberikan suatu solusi dari apa yang menjadi kondisi di saat kamu bertukar pikiran? Apakah manusia itu mampu memberikan solusi terhadap diri kamu? Saya hanya sekedar ingin mempertanyakan apa yang menjadi pertanyaan saya tadi perihal contoh yang saya berikan. Apakah manusia itu memberikan solusi? Saya rasa tidak. Dia tidak mampu untuk memberikan apa yang menjadi solusi terhadap diri kamu ketika kamu bertukar pikiran. Tetapi ketika manusia itu bertukar pikiran terhadap diri kamu, kamu mampu untuk memberikan apa yang menjadi solusi di dalam kehidupan dia. Berarti kan dari apa yang menjadi contoh yang saya katakan, itu sudah berdasarkan dari tindakan kamu, makanya pondasi di dalam komitmen kamu sangat kuat. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara tongkat, yang dimana tongkat ini terdiri dari 4 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari keempat tongkat tersebut, saya kembali untuk berbicara. Kamulah yang memberikan apa yang menjadi situasi kegembiraan di dalam komitmen kamu. Kamulah yang memberikan apa yang menjadi kondisi kesuksesan agar manusia itu merasakannya. Kamulah yang memberikan kondisi di mana komitmen kamu penuh dengan kebahagiaan. Bukan dari manusia tersebut. Apa yang barusan saya katakan tadi bukan berarti saya ingin mensugesti pemikiran kamu. Saya hanya sekedar memprediksikan kartu yang saya pegang ini. Ternyata ketika saya memprediksikan apa yang menjadi kartu yang saya pegang ini dibenarkan. Ini dia wageng. Sekalipun saya mencoba untuk mengkaitkan kartu yang saya pegang ini terhadap judul tersebut, saya akan membenarkan. Membenarkan dalam arti apa? Bukan hanya berbicara di mana manusia itu merasa takut untuk kembali terhadap diri kamu, tetapi dia sadar kalau dia kembali terhadap diri kamu, dia tidak mampu untuk memberikan yang namanya kestabilan di dalam kehidupan kamu. Muncul kartu The Hermit yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Manusia itu memang benar-benar merasa gelisah kalau dia kembali terhadap diri kamu. Dia memang benar-benar merasa khawatir dan penuh dengan rasa ketakutan kalau dia kembali terhadap diri kamu. Karena apa? Kondisi dia lagi terpuruk. Ini kondisi dia ini memang benar-benar sedang mempermalukan dia, sedang membuat diri dia kebingungan, sedang membuat diri dia bersifat stres, sedang membuat diri dia tidak ada ketenangan. Seperti ada anggapan di dalam pemikiran dia kalau dia kembali terhadap diri kamu, apakah kamu masih akan menerima dia, atau mungkin kamu akan mentertawakan dia, atau mungkin kamu tidak memperdulikan dia. Muncul kartu Five of Swords
yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 5 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kelima pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ini yang menjadi alasan kenapa manusia itu merasa ketakutan kembali terhadap diri kamu. Ini yang menjadi alasan dalam arti apa? Dia takut kehadiran dia menimbulkan yang namanya pertengkaran. Dia takut kalau dia kembali menimbulkan yang namanya permasalahan. Dia takut kembali terhadap diri kamu menimbulkan yang namanya konflik. Dia takut kalau dia kembali orang yang ada di sekeliling kamu tidak menerima kehadiran dia. Bukan hanya kondisi dia saja yang sedang mempermalukan dia untuk takut kembali terhadap diri kamu, orang yang ada di sekeliling kamu pun sebagai penentu di mana rasa ketakutan yang sedang dia alami. Muncul kartu The Devil, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, ya lagi-lagi kartu ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Kartu ini gambaran dari manusia itu, tetapi rasa ketakutan dia memang ini adalah bentuk kabar buruk yang sedang terjadi. Rasa ketakutan dia itu adalah cerminan di mana manusia itu sadar apa yang menjadi resiko dia kalau dia kembali terhadap diri kamu. Rasa ketakutan dia adalah cerminan atau gambaran di mana manusia itu mengerti bagaimana kesalahan dan perlakuan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Muncul kartu The Empress, yang dimana kemunculan kartu ini ratu di atas ratu. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata The Empress yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ya bisa saja kan rasa ketakutan dia, kamu akan mengintimidasi kehadiran dia tersebut. Rasa ketakutan dia seperti menganggap perubahan kamu sudah benar-benar di luar dari dugaan dia. Rasa ketakutan dia seperti membuat pemikiran dia merasakan apa yang menjadi situasi tercekik. Rasa ketakutan dia adalah cerminan di mana dia sangat sensitif terhadap perubahan kamu. Muncul kartu The Fool, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang memiliki banyak arti, tetapi saya mencoba untuk menarik dari kata kebodohan. Kebodohan dalam arti apa? Ya bisa saja ketakutan dia untuk kembali terhadap diri kamu itu adalah penyesalan dari kebodohan dia ketika dia mengikuti apa yang menjadi kesombongan ketika meninggalkan diri kamu. Rasa ketakutan dia adalah gambaran di mana manusia itu keadaannya sudah kehilangan apa yang menjadi kestabilan di dalam kehidupan dia. Muncul kartu The Hangman, yang dimana kemunculan kartu ini dalam kondisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengkaitkan terhadap judul tersebut, ya lagi-lagi saya akan membenarkan dalam arti apa? Rasa ketakutan dia ini adalah cerminan di mana dia menganggap diri kamu bersifat apatis. Wajar kalau diri kamu sudah bersifat apatis ketika dia kembali terhadap diri kamu, karena memang di satu sisi kamu ini sudah tidak mau lagi untuk diuji secara kesabaran. Di saat diri kamu
memberikan apa yang menjadi perjuangan kamu, pengorbanan kamu, manusia itu tidak peduli. Tetapi di saat diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, malah manusia itu berpikiran secara apatis terhadap dirinya sendiri untuk mempertanyakan apa yang menjadi penyesalan dia secara kebodohan dia. Muncul kartu Six of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 6 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-6 tongkat tersebut, ya lagi-lagi kartu ini masih membenarkan judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Walaupun dia masih merasakan apa yang menjadi ketakutan dia untuk kembali terhadap diri kamu, bukan berarti manusia itu tidak memperhatikan dan menoleh terhadap diri kamu. Dia masih akan bersabar untuk menunggu bahwasannya diri kamu itu bisa menerima diri dia kembali. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.